Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Son Muslimin. Saya biasa dipanggil Om Son. Mungkin dari kemarin sudah sering ada ya yang nonton video saya. Sebelumnya saya bikin video breeding ikan koi. Nah, sebenarnya setelah breeding itu, saya berencana membuat video perawatan burayak dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya, sampai 3 minggu. Dan setelah 3 minggu langsung saya masukkan ke kolam tanah. Sebelumnya waktu breeding ada di kolam semen, jadi prosesnya ya, pemberian makanannya apa, kapan dikasih kutu air, kapan dikasih cacing ya, kapan mulai dilatih makan pelet, dan seterusnya. Hanya saja sayang video yang saya buat itu kehapus gitu ya. Jadi di sini saya hanya bikin video memindahkan burayak dari kolam semen ke kolam tanah ya. Dan alhamdulillah ikan koinya sehat-sehat. Kemarin sih sudah dihitung sebagian dan sudah dimasukkan ke kolam tanah. Sudah ada sekitar 7.400 ya. Hari ini mungkin akan dilanjutkan. Sebenarnya sih sudah dilanjutkan ya. Ini sudah berlangsung perhitungan lagi dari kolam semen menuju ke kolam tanah ya. Mudah-mudahan para penonton tidak kecewa ya. Saya pernah janji saya akan bikin video perawatan burayak. Jadi nanti perawatan burayak di episode berikutnya saja ketika saya sudah melakukan breeding lagi ya. Di sini hanya pemindahan saja. Nah, di sini posisi kolam semennya. Jadi di sini burayak ikan koinya ada di sini. Dan rupanya di sini jumlahnya masih cukup banyak. Ini di kolam ukuran 2 kali 8 meter. Mungkin kelihatan ya kalau kita lihat di sini. Itu ada burayak-burayaknya yang ukurannya berapa ya? Kalau 1 lidi masih jauh lebih besar ini ya, mungkin 2 lidi ya. 2 lidi bagian bonggolnya dikumpulkan, nah sebesar itulah kira-kira burayaknya. Walaupun gitu kadang masih ada yang kecil dan tidak merata. Dulu sempat saya bikin videonya bagaimana supaya benih ini cenderung besarnya merata. Tapi tetap saja ya kadang ada juga yang berbeda-beda karena nafsu makan yang berbeda-beda, ada yang temannya ketemu, ada yang enggak gitu ya. Waktu itu saya kasih makan kutu air supaya semuanya dapat makan. Berbeda dengan waktu dikasih cacing sutra, tapi tetap dua-duanya dipakai ya, kutu air dipakai, cacing sutra dipakai, dan terakhir akhirnya diberikan latihan makan pelet. Nah, peletnya apa saja yang dipakai? Waktu itu ada Fengli, ada PF1000, ada PF500 dan sebagainya. Sampai kadang kita coba pelet besar ya gitu. Apakah sebenarnya serumit itu? Ya enggak ya. Nah, sekarang marilah kita menuju ke kolam tanah. Kolam tanah sebenarnya letaknya jauh di sana ya, kita masih jalan. Tadi sudah diambil dari kolam semen itu burayaknya. Di sini perjalanannya lumayan, harus melalui got, kalau nggak hati-hati jatuh. Di sini biasanya banyak ayam-ayam, kayak ayam. Ini ada seekor ayam. Di sini banyak ayam. Ya beginilah kalau kondisi di desa, di tempatnya petani. Nah, nanti kita lihat kolam-kolamnya. Nah, disinilah posisi kolam tanahnya. Beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari yang lalu atau 6 hari ya, 5 hari yang lalu lah. Kalau sekarang ini hari Selasa, waktu itu di hari Kamis ya, 5 hari yang lalu ya. Ini ikan yang ada di sini tuh dihabiskan dulu. Caranya pakai obat tertentu, obat putas. Jadi ikan-ikan akhirnya pada teler, bisa diangkatin. Yang nggak sempat keangkat itu mati. Tujuannya apa? Biar tidak ada predator bagi burayak-burayak ikan koi yang ada di sini. Ini ukurannya cukup besar kolamnya. Ini bagian bawah mungkin sekitar 8 kali 8 meter. 8 lebih ya. 8 kali 8 meter lah, anggap aja gitu ya. Dan bawahnya ini langsung tanah. Nah, biasanya kalau ikan koi ditaruh di kolam yang bawahnya langsung tanah, itu ukurannya lebih cepat besar. Bahkan para senior-senior pakar-pakar ikan koi yang sudah sering berpengalaman
biasanya ketika burayak koi sudah menetas, nggak berapa lama langsung dibawa ke sawah. Di suatu kolam sawah ditaruh 1 bulan. Bahkan selama satu bulan itu bahkan ikan tidak dikasih makan, itu pun sudah besar-besar ya, pasti lebih besar dari burayak saya ini. Bahkan sudah seukuran 1 jari ya. Nah, tapi kan tidak semua orang punya kolam sawah. Mungkin yang di kota nonton ini pengen nyoba praktek agak sulit ya. Kalau kolam semen mungkin yang di kota-kota punya. Nah, tapi kalau saya kolamnya juga tidak di sawah. Di sini kolam biasa alami. Cuman memang di sini kolam ada sedikit kelemahannya nih. Banyak pohon-pohon yang tinggi. Ini merupakan suatu kekurangan. Kenapa? Karena kalau pohonnya tinggi, nanti tiap malam ini banyak menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, yaitu sisa-sisa pernafasan, dan ini akan membuat ikan sulit bernafas. Sangat berbeda kalau kolamnya kita taruh di sawah. Kalau di sawah biasanya ada pohon juga, tidak tinggi ya, hanya tanaman-tanaman sawah, mungkin padi, mungkin apa, itu CO2 yang dihasilkan nggak begitu banyak. Tapi kalau di sini agak banyak, sehingga di sini agak lebih lambat. Nah, maka untuk mengatasi perlu nanti ada sirkulasi air, atau kita kasih aerator saja di sini ya. Atau sering kita ambilkan air sumur pakai pompa, kita masukkan ke sini. Nah, ini ketinggian air di kolam ini tidak bisa kita atur, jadi nggak bisa kita habisi, kita sedot semuanya, toh nanti ada mata air yang keluar dari bawah. Dan kalau kita tambah air dari luar, ini nanti juga nggak akan bisa lebih tinggi ya. Benar-benar ini kolam alami, karena ini cukup dalam di musim kemarau. Saat ini di bulan September ya, musim kemarau. Nah, nanti kalau misalkan musim penghujan, misalkan bulan Januari, nah kita di dalam kolam ini pasti tenggelam gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, saya berusaha memanfaatkan semaksimal-maksimalnya, karena saya sendiri nggak punya kolam sawah. Mungkin suatu saat punya, atau mungkin suatu saat nyewa dulu. Itu yang harus saya lakukan ya gitu. Nah, seperti apa pemindahannya? Nah, mari kita lihat. Rupanya di sini tadi perhitungan sudah beres. Nah, mungkin akan saya videokan ketika saya memindahkan sendiri. Nah, di sini akan dilakukan penyedotan air di kolam semen ini supaya airnya agak berkurang. Air yang disedot dari sana mengalir keluar lewat selangnya ke sini, dan akhirnya dialirkan ke sini. Di sini langsung ke penyaringan supaya ikan tidak terbawa hanyut, karena seringkali ada burayak ikan koi yang terbawa juga. Tapi salah satu kelebihan koi, dia masuk air berarus gini cenderung tidak apa-apa ya. Karena memang dia lebih senang hidup di air yang berarus. Nah, terus di bawah sengaja dikasih apa ya, wadah supaya terjadi genangan air di sini. Jadi air ikan yang ke bawah nanti di sini tidak apa-apa. Nah, ini kondisi kolam ketika airnya sudah surut. Jadi tinggal kita ambil nih burayak-burayaknya, lebih mudah. Saya bisa langsung ngambilnya. Ini karena karyawan saya belum datang, saya syuting sendirian, dan ini saya hanya mengerjakan sebagian saja. Nanti sisanya biar dilanjutkan oleh karyawan saya. Nah, ini boleh tambahnya. Nah, seperti ini ya. Ini burayak-burayaknya saya kumpulkan saja di ember ini. Nah, ini burayaknya saya kumpulkan di suatu wadah. Di sini akan saya hitung. Mungkin ada yang belum tahu ya gimana cara ngitung. Nah, ambil pakai serok gini. Setelah itu taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ambil dengan menggunakan sendok ya, boleh sendok besar, boleh sendok kecil ya. Misalkan udah terhitung 3 gitu ya. Tambah 2 jadi 5. Dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini sengaja airnya ini pakai serok gini ya. Kalau pindah dari satu wadah ke wadah lain, nah nanti air yang di wadah berikutnya akan makin bertambah. Dengan cara kayak gini diserok, airnya ke bawah, tapi nanti dia akan di sini tetap utuh airnya karena ada lubang-lubangnya ya, seperti itu.
Nah, perhitungan ikan sudah beres. Setelah saya hitung ini tadi sebanyak 538. Selanjutnya nanti akan saya lepaskan ke kolam tanah. Seperti apa reaksinya, mari kita lihat. Nah, ini ikan sudah di sini di pinggir kolam. Akan saya lepaskan, mudah-mudahan dia bahagia tinggal di sini. Ini sebanyak 538. Saya tidak akan melanjutkan ngitung, nanti biar dihitung anak buah saya saja ya, karena saya ada keperluan keluar kota untuk mencari benih ikan cupang. Jadi bagi siapapun yang butuh benih ikan cupang bisa juga pesan ke saya. Nanti bisa hubungi 081 322 42 43 43 ya. Nah, ini ikan buraya koi tinggal di kolam ini tidak lama ya, paling sekitar 1 bulan. Nanti kalau sudah agak besar harus diangkat lagi. Kenapa? Ya, nanti akan terlalu banyak. Ini sudah 10.000 nih. Kemarin David sudah ngitung 9.500. Sekarang tadi saya tambahin 500, berarti sudah 10.000 nih. Belum yang masih tertinggal di kolam semen ya. Jadi perkiraan mungkin akan ada 14.000 atau 15.000. Nah, setelah 1 bulan maka akan diseleksi ya, mana yang perlu dibesarkan, mana yang tidak perlu dibesarkan ya. Jadi yang tidak dibesarkan itu biasanya akan dijadikan makanan ikan predator, apakah itu Oscar, arwana, toman, dan lain-lain ya, ataukah ikan aligator. Nah, seperti itu. Walaupun mungkin sebenarnya ada warnanya, kadangkala tidak dianggap bagus karena ya kurang cerah. Sebenarnya tetap bisa dijadikan ikan hias. Hanya saja bagi kami para petani ini kalau terlalu banyak ya malah nggak bisa besar. Terus kedua, kalau ikan dibesarkan nanti sayang dipakannya. Lebih baik kita fokus ke yang berkualitas saja ya, seperti itu. Oke ya, demikian tadi video pemindahan buraya ikan koi dari kolam semen ke kolam tanah. Memang di sini perhitungan belum beres. Nah, nanti berapa jumlah totalnya akan saya tulis di deskripsi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti video-video yang ada di channel Islambul Aquatic. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.